kemudian kita berdoa bersama-sama dulu. Untuk memimpin doa, Ibu minta anak Ibu Najirin, silakan maju ke depan Najirin. Meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin lagu? Jauh lebih hebat. Ayo, baik penguasa, silakan maju ke depan. penampilan, baik Untuk yang lain, silakan berdiri. yang pertama itu yang saya tolak. Ini kalau pengalaman kita yang dari Medan, kita nggak dari air, kita mestinya mereka memang Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari mandulimu. Indonesia, kelangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang merdeka, merdeka. Punya gitu yang kuinginkan. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia yang Indonesia yang merdeka, merdeka. Karena punya gitu yang kuinginkan. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia yang biasanya sudah terima kasih anak Ibu Selamat. Nah, untuk apa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan kecintaan kita terhadap tanah air. Nah, komennya tetap di LMS ya Bu ya? Di LMS dan nanti kan ada diskon dari hari di sini ke-8 ya Ibu ingin ya. bertanya dulu. Pas Oh, di pada hari waktu ke-8 berangkat kita. sekolah tadi, Jadi di hari kira-kira ke-8 apa yang kalian di pinggir jalan? Aktivitas orang. Oh, ada yang berdagang. Terus ada apa lagi? Berapa ya? Yang jelas saya selalu menyatakan Ada yang menarik beca. Selain itu, akan ada ada yang mendorong gerobak. Nah, itu adalah salah satu tapi berbagai jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan itu ada yang berupa menghasilkan barang, ada yang berupa menghasilkan jasa. Contohnya kalau menghasilkan barang yang seperti kalian lihat tadi di pinggir jalan, ada orang memproduksi ikan asin, itu menghasilkan barang. Barangnya adalah ikan asin. Kemudian lagi ada tadi yang mendorong gerobak. Siapa yang bilang mendorong gerobak tadi? gimana ya? Nah, selanjutnya, nah, mendorong gerobak ada nggak kelihatan barangnya? Tidak ada, tetapi kelihatan hasilnya. Misalnya mendorong gerobak memindahkan barang dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, selain itu, kita hari ini juga akan belajar mengenai formulir. Adakah di sini yang tahu
lomba pramuka. Selain itu, lari maraton. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, wirausaha, subtema 3, bekerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati PowerPoint dan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, peserta didik mampu menganalisis posisi dan peranan Indonesia dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan melihat video pembelajaran peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi, peserta didik dapat mengerjakan laporan tentang peran Indonesia di bidang ekonomi dengan benar. Setelah itu, yang ketiga, setelah mengamati teks formulir, peserta didik mampu menganalisis komponen tujuan dan manfaat teks formulir dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Dan yang keempat, dengan mengamati PowerPoint tentang contoh-contoh teks formulir, peserta didik dapat melengkapi formulir pendaftaran dengan benar. Nah, kemudian di sini Ibu ingin menampilkan slide PPT. Coba kalian lihat di depan di papan tulis. Ibu ingin menampilkan slide PPT tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Di slide ini, selain di slide ini, kalian bisa juga melihatnya di buku paket pelajaran. Nah, coba kalian baca dulu materi yang ada di slide PPT tersebut. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan baca dulu. Ya, bisa membaca di slide PPT juga bisa. Slide PPT-nya kelihatan. Sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah, di sini Ibu ingin bertanya dulu. Tadi kalian sudah membaca tentang di slide PPT tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Sudah selesai tadi membacanya, terus ini Ibu ingin bertanya. Dari bacaan yang kalian baca tadi, kira-kira apa yang dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola di Sekretariat ASEAN? Kira-kira apa yang bisa dipelajari di situ? Tentang apa yang ada dalam slide PPT? Oh, tentang mengembangkan wirausaha. Kemudian di situ kan kalian membaca, nah, tentang pengalaman belajar yang diperoleh Edo dan kawan-kawan pada kegiatan berkunjung ke anjungan pameran ASEAN. Nah, apa pengalaman
belajar yang diperoleh Edo di dalam kegiatan berkunjung tersebut? Terkesan dengan berbagai makanan khas. Nah, kemudian apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Beni? Kenapa jadi Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei? Ternyata Beni suka wayang. Baik jawabannya. Nah, kemudian apa pengalaman belajar yang diperoleh oleh Udin? Nah, Udin orangnya suka mengikuti lomba. Nah, terus lomba apa saja kira-kira yang ada di situ? Ayo, lomba apa saja yang ada di situ yang diperlombakan? Nah, tadi Udin suka mengikuti lomba. Kemudian seandainya kalian diberikan kesempatan untuk berkunjung ke anjungan tersebut, kira-kira anjungan mana yang ingin kalian kunjungi? Ada yang suka dengan makanan. Kenapa suka dengan makanan? Karena enak. Karena apa lagi? Karena suka makan. Apa makanan bisa dibuat menghasilkan uang? Bisa. Kalau dijual akan menghasilkan keuntungan. Nah, disitulah namanya kita berwirausaha yang akan berbuah kesuksesan. Nah, kemudian ibu di sini meminta kalian sudah dibentuk dalam kelompok-kelompok. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini ibu bagi dulu. Silahkan untuk kelompok 1 ambil LKPD-nya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, sebelum mengerjakan LKPD, di LKPD itu sudah ada petunjuk pengerjaan, kemudian ada materinya, terus jangan lupa ditulis nama. Sebelum mengerjakan LKPD, ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang peranan Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi. Sudah siap ingin menonton videonya anak-anak? Siap? Siap. Sekarang matanya ke depan, perhatikan videonya baik-baik, disimak baik-baik. Ibu mulai ya. Silakan disimak videonya baik-baik. Harap kalian semua baik-baik. Hari ini kita akan belajar mengenai peranan Indonesia di Asia, khususnya dalam bidang ekonomi. Nah, mari kita simak video ini. Let's go. Peranan Indonesia di Asia dalam bidang ekonomi. Kalau perlu ada hal-hal yang penting boleh dicatat. Asia Association of Southeast Asian Initiative atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia adalah organisasi kawasan yang memadai kerjasama 11 negara di Asia. Negara-negara anggota ASEAN Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Vietnam,
masyarakat. Indonesia juga melakukan kegiatan perdagangan Industri dan perdagangan berbasis ekspor berbasis ekspor. yang membuat Indonesia menjadi salah satu di East Asia pada tahun 1990. Jadi, peran Indonesia di Asia adalah menjadi fondasi utama ekonomi yang kuat dari sektor industri, berbasis manufaktur, dan juga pengelolaan sumber daya alam di Asia. Indonesia juga berperan dalam mendukung terbentuknya masyarakat ekonomi Asia. Ya, tahunnya. Indonesia berperan dalam lumbung padi Indonesia berperan dalam lumbung padi ASEAN. ASEAN. Dan Indonesia dalam Tadi sudah kalian menonton videonya. Terus sekarang buka LKPD-nya. LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi, apakah sudah ditulis nama kelompok? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian ditulis lagi nama anggota kelompoknya. Sudah ditulis? Sudah. Kemudian di situ ada petunjuk penggunaan. Terus cara pengisiannya. Ini ada langkah, bacalah teks pada bacaan dengan cermat, carilah informasi dari berbagai sumber, diskusikan hasil informasi yang diperoleh dengan kelompok. Di situ Pian disuruh mengerjakan hasil menggali informasi 1 sampai 7, kemudian mengerjakan analisis data, terus membuat kesimpulan. Apakah ada dulu yang mau ditanyakan untuk pengisian LKPD? Tidak. Kalau tidak ada, kalau sudah paham atau sudah mengerti, silahkan mulai mengerjakan dengan kelompoknya, berdiskusi dengan aktif. Biar Ibu nilai lah. Ya, kisah apa yang ambil ya?
Kalau menulis yang tepatlah, jangan tertinggal-tinggal. Ikuti langkah-langkah petunjuk pemisah KTP yang seperti itu berikan tadi. Nah, kemudian ditulis di sini, kemudian diberi kesimpulannya yang di sini tadi dimasukkan ke sini. Ini sudah selesai yang 1 sampai 7 belum? Belum. Satu lagi. Terus dari peta konsep ini disimpulkan di sini. Maka sudah belum?
Ya, ya. Coret aja tapi yang salah. Tadi Pian sudah lihat kalau di video ada tadi Indonesia berperan sebagai bupati. Bagaimana? Sudahkah ditulis sesuai? Sudah? Bagaimana kelompok satu sudah? Bila sudah simpan dulu. Kelompok dua belum. Ya. Sudah kelompok tiga. Kita menunggu kelompok dua lagi yang selesai. Sudah kelompok dua. Bagaimana kelompok dua? Sedikit lagi. Ya. Kita tunggu. Sudah? Belum. Sudah. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, LKPD-nya disimpan dulu. Kemudian tadi kan di dalam bacaan yang dibaca di surat PPT itu ada mengenai membaca tentang lomba di negara ASEAN. Nah, tadi pada saat awal pembelajaran sudah Ibu tanyakan kalau kita mau mengikuti lomba kita harus mau apa dulu? Mengisi formulir pendaftaran. Nah, mengisi formulir pendaftaran sekarang ini akan Ibu tampilkan contoh formulir
itu formulir? Jadi formulir itu adalah lembar yang berisi data diri. Biasanya isinya nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur, kelas, alamat, dan hobi, dan data lainnya sesuai dengan tujuan formulir itu dibuat. Nah, jadi fungsi dari formulir ini adalah untuk merekam atau mendapatkan informasi. Nah, ini di sini ada contoh formulir. Coba kalian lihat di slide PPT. Di situ ada contoh formulir A dan contoh formulir B. Nah, coba diamati. Terus, setelah mengamati formulir, apa yang kalian temukan dalam formulir tersebut? Kira-kira ada apa saja isinya? Ada nama lengkap, ada apa lagi? Ada alamat, terus umur, jenis kelamin, apa lagi? Hobi, terus. Nah, sampai situ ibu mau bertanya, adakah perbedaan antara formulir A dan formulir B? Ada perbedaan. Kira-kira apa perbedaannya? Apa perbedaannya, Najirin? Perbedaannya adalah tujuan pendaftaran. Kalau yang formulir A untuk apa? Pendaftaran apa formulir A? Iya, pintar. Pendaftaran lomba cerdas cermat. Kalau formulir B untuk formulir pendaftaran apa? Kegiatan. Iya, bagus sekali. Kegiatan ekstrakurikuler. Kira-kira tadi kalau dilihat dari bentuknya formulir A dan formulir B, kalau formulir A tujuannya untuk apa tadi? Untuk mengikuti lomba. Tadi lombanya adalah cerdas cermat. Kalau formulir B tujuannya untuk mengikuti kegiatan apa? Kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kapan kita mengisi formulir? Kira-kira kapan ya kita mengisi formulir? Apabila kita membutuhkan. Misalnya tadi kalau si Aslamia dia ingin mengikuti lomba lari maraton. Sebelum mengikuti lomba harus mengisi formulir supaya terekam datanya. Apabila menang nanti hadiahnya tidak salah sasaran. Kemudian lagi misalnya si Najirin dia suka sepak bola, lalu dia mengikuti ekstrakurikuler sepak bola, lalu Najirin mendaftarkan diri dengan mengisi formulir terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian tadi tetap dengan kelompoknya. Ini ada ibu akan bagi LKPD 2. LKPD 2-nya ini adalah mengisi formulir. Silahkan kelompok 1 ambil. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, di situ ada langkah-langkah pengerjaan. Suruhannya adalah isilah formulir yang ada di LKPD tersebut. Itu mengenai formulir perlombaan dan formulir kegiatan ekstrakurikuler. Silahkan diisi. Apakah ada yang tidak paham tentang pengisian formulir? Bagaimana? Kalau menulis nama, itu tulis nama panjang. Awal huruf besar untuk nama. Bagaimana kelompok 3? Ya, umur, alamat. Formulir itu harus diisi dengan benar sesuai data diri yang ingin mengisi formulir. Ya.
bacanya siapa namanya dong? Ya, tanda tangan ya juga diisi. Ya, sudah selesai dah. Yang satu misalnya band ekstrakurikulernya ada apa misalnya ada dua, satu sepak bola, satu bulu tangkis,
terus. Ya. Terus untuk alfabet yang kedua silahkan dibacakan. Yang nyaring ya suaranya ya. Pada kedengeran suaranya, coba yang nyaring. Ya. Ya. Mulai kedua. Iya. Coba beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang iya. Sekarang berikutnya kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2, silakan kelompok 2. Dimohon suaranya yang nyaring.
panjang. Silakan dijawab. Bagaimana? Sudah? Sudah. Belum? Yang ini sudah? Apabila sudah, silahkan mengumpul jawabannya ke depan. Sudah? Sudah selesai? Angganya jangan lupa Tante Sari. Ini sudah semua? Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai peran penting posisi Indonesia dalam bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Salah satunya peran pentingnya adalah apa tadi? Berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Misalnya salah satunya adalah ASEAN Aceh Fertilizer Project yang merupakan pabrik pupuk di Aceh. Yang kedua, Indonesia berperan dalam lumbung padi ASEAN. Ketiga, berperan dalam mendukung terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Terus yang keempat, berperan juga dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, AFTA ini bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Nah, tadi selain belajar mengenai peran Indonesia dalam bidang ekonomi ASEAN, kita belajar juga mengenai formulir. Tadi pengertian formulir